Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatufillah, kita kembali lagi di dalam pelajaran pokok-pokok keimanan yang kita lanjutkan seputar 3 macam tauhid, di mana diantaranya realisasi dari tauhid rububiyah adalah yang pertama, mengabdikan diri kepadanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 diterangkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adanya perintah dalam menyembah, di dalam mengabdikan diri menjadi hamba Allah, maka itu adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Dan hasilnya adalah diantaranya ketakwaan. Juga di dalam surah Ali Imran ayat 51, Allah Ta'ala berfirman, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hada siratum mustaqim. Sungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi bagaimana konsekuensi dari Allah sebagai Rabb, ya. Raditu billahi rabba, di antaranya adalah ibadah. Ibadah adalah konsekuensi dari ridho Allah sebagai Rabb-nya. Yang kedua, menerima kitab-kitab Allah sebagai undang-undang hidup manusia di dunia. Karena itu, bagaimana aturan hidup manusia telah diatur, telah menjadi pedoman, telah menjadi pegangan, dan bagaimana diterangkan pula di dalam surah Ali Imran ayat 73, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah ayyuta ahadum mislama utitum aw yuhajjukum inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha
wallahu wasi'un alim. Dan janganlah kamu percaya janganlah kamu beriman selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu beriman bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dan juga diterangkan di surah An-Nisa ayat 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Nah, sini jelas bagaimana Al-Quran sebagai kebenaran, sebagai burhan, bukti, artinya jelas bahwa itu pedoman, aturan bagi manusia. Dan juga realisasi dari tauhid rububiyah diantaranya menerima hukum Allah yang tak tertulis atau sunnatullah yang kauniyah sebagai suatu ketetapan Allah bagi makhluknya. Jadi ketika menerima hukum Allah baik dalam kauliyahnya dalam Al-Quran maupun yang kauniyah yang tersirat, maka itu adalah realisasi dari tauhid itu sendiri, karena telah jadi ketetapan bagi makhluknya. Nah, itu dalam surah Al-An'am ayat 104. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsih wa man amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafid. Sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa yang buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah orang yang rugi. Dan aku Muhammad bukanlah menjadi penjagamu. Jadi sudah jelas bagaimana ketika seorang itu mengimani, ketika seorang itu meyakini kebenaran, maka akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Tetapi kalau dia tidak meyakini, tidak melihat itu sebagai sebuah kebenaran, maka akan rugi. Nah, pula diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 54. Surah 7 ayat 54.
Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia beristiwa di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ini menjelaskan bagaimana dengan kebesarannya, penciptaannya yang agung. Maka seorang hamba wajib menerima takdirnya, hukum-hukumnya sebagai sunatullah, baik yang kauliyah maupun kauniyah. Termasuk juga di sini adalah menerimanya, karena itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan bagi makhluknya. Dan juga menginfakkan, ya. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada manusia. Di antaranya di surah Al-Baqarah ayat 3 ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ya gitu. Dan dari sebagian, ya, tidak semuanya, tapi dari sebagian rezeki yang telah kami berikan, ya. Mereka menginfakkannya, ya gitu. Jadi itu adalah hasil dari tauhid rububiyah, realisasi dari tauhid rububiyah, buah dari tauhid rububiyah, ya. Di antaranya dia gemar berinfak, ya. Dan juga dalam ayat ke-254, ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim, ya. Jadi ini menjelaskan bagaimana perintah kepada orang-orang yang beriman agar berinfak sebagai realisasi keimanannya, yakni dia memberikan hartanya, ya. Tapi tidak semuanya, tapi sebagiannya saja, ya. Itu yang diperintahkan, ya. Ya, baik itu ada bagiannya, ada yang zakat, infak maupun sedekah, ya. Terus surah Al-Hadid, surah 57 ayat 7 dan juga ayat 10, ya. Ayat yang ketujuh dijelaskan, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi.
Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, ya. Terus ayat 10-nya. Bahkan ini tegas, ya. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard. Al-ayah. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi, ya. Terus ada lanjutannya juga, ya. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika azamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu ma'adahumul husna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu amalkan. Ini menjelaskan bagaimana realisasi dan sebuah ketegasan juga. Ketegasan dari Allah bahwa keimanan harus menghasilkan infak, ya. Karena sangat dipertanyakan, ya, ketika seseorang senantiasa dia beriman tapi tidak memberi. Terus apa wujud kesyukuran? Apa wujud dari dia mempergunakan hartanya di jalan yang Allah ridhoi? Maka itulah dari buah-buah tauhid rububiyah, ya. Demikian untuk tauhid rububiyah. Nanti penjelasannya tentang tauhid uluhiyah, bagaimana lebih lengkapnya tauhid uluhiyah atau ilahiyah, dan juga realisasinya, ya. Nah, itu saja dahulu. Walafikum walafuminkum. Rabbana atina bil qurma wa ilana min amrina sada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.